Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Iritex ID. Kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi keahlian paket 4 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, kita lanjut buka soalnya. Ya, ini adalah soal uji kompetensi keahlian paket 4 ya, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini ada beberapa peralatan yang harus kita persiapkan, yaitu ada laptop ya, ada smartphone, ada crimping tool, ada kabel tester untuk peralatannya. Komponennya ada router ya dengan spesifikasi RB900 series atau setara ataupun di atasnya, switch juga access point. Oke, karena router RB900 atau setara ataupun di atasnya ini sudah include access point, jadi access pointnya ini kita tidak perlu menyiapkan ya. Oke, selanjutnya untuk bahan yaitu kabel UTP, konektor RJ45 juga koneksi internet. Oke, kita lanjut lihat soalnya ya. Dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda atau siswa ya bertindak sebagai network system administrator. Tugas siswa sebagai network administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Oke, itu adalah tugas kalian ya untuk siswa TKJ yang menggunakan atau yang mendapatkan soal paket 4 ini. Selanjutnya kita buka soal-soalnya di sini, tugas-tugasnya ya. Ini tugasnya ada 1 sampai 17 ya. Dan kita lihat topologinya di bawah. Topologinya seperti ini, tapi sudah saya modifikasi jadinya seperti ini ya. Jadi sumber internet dia ke Ether 1 ya, sumber internetnya. Dan saya menggunakan sumber internet IndiHome, jadi IP address-nya segini ya. 192.168.1.0/24. Oke, untuk IP address ini ya, IP address sumber internet ini ada yang sama ataupun tidak ya, karena ini menyesuaikan dengan ISP yang kita gunakan. Selanjutnya, Ether 2 yang kita gunakan atau yang kita sambung ke switch ataupun ke laptop nantinya, dia akan mendapatkan IP address 192.168.100.0/25, dan untuk WiFi atau wirelessnya nanti mendapatkan IP address 192.168.200.0/24. Oke, ini adalah topologinya. Kita kembali ke soal ya, kita scroll lagi ke atas. Oke, kita akan mengerjakan soal dari nomor 4 dulu. Tapi sebelumnya kita buka dulu Winbox-nya ya, aplikasi Winbox. Di sini sudah muncul MAC address ya. Kita pilih MAC address, loginnya admin, passwordnya kosong. Oke, kita klik connect. Oke, untuk langkah pertama kita akan mereset settingan yang ada di Mikrotik ini. Kita pergi ke sistem, lalu ke reset configuration. Kita klik reset configuration, klik yes. Ya, itu untuk langkah pertama. Jadi kita harus reset dulu. Jadi semua settingan yang ada di Mikrotik yang kita gunakan itu harus dihapus dulu semua. Oke, setelah kita mereset Mikrotiknya ini, dia akan keluar sendiri ya, keluar otomatis. Ya, kita cancel saja kalau lama ya. Kita refresh lagi biar MAC address-nya muncul. Oke, sorry saya matiin dulu WiFi yang ada di sini. Oke, kita refresh lagi. Masih belum muncul. Oke, sudah muncul. Kita klik MAC address. Loginnya masih admin, passwordnya kosong. Oke, kita klik connect. Nah, karena kita tadi sudah mereset konfigurasi di Mikrotik ini, dia akan muncul menu seperti ini ya, warning seperti ini. Kita klik remove configuration. Oke, dia akan keluar sendiri setelah kita mengklik remove configuration tadi ya. Nah, dia akan muncul lagi MAC address-nya. Kita klik MAC address, loginnya admin, passwordnya masih kosong. Kita klik connect lagi. Oke, selanjutnya kita akan ubah identity atau nama Mikrotik ini. Kita pergi ke sistem, lalu ke identity. Kita kasih nama misalkan Iritex ID, atau ini terserah kalian ya untuk namanya ini. Oke, selesai. Ini sudah berubah untuk namanya. Selanjutnya kita akan kasih password atau membuat username baru untuk login Mikrotiknya ini. Oke, kita pergi ke sistem lalu ke users. Nah, kita klik tambah ya. Kita kasih nama misalkan user saja.
grupnya full, passwordnya misalkan 1234 ya, terserah kalian, tapi yang aman ya passwordnya, tapi yang mudah diingat. Oke, kita klik apply, klik OK. Sekarang kita akan login menggunakan username yang baru saja kita buat barusan ya, user dan passwordnya 1 sampai 4 tadi. Kita klik new winbox sebelah kiri. Oke, di sini kita kasih nama users ya, loginnya. Passwordnya 1 sampai 4 tadi. Oke, kita pilih MAC address, kita klik connect. Oke, kita sudah berhasil masuk menggunakan username baru. Selanjutnya winbox yang tadi kita buka pertama kita close saja. Lalu kita masuk ke sistem lagi, lalu ke users. Kita akan hapus user admin tadi ya yang gak ada passwordnya. Kita klik admin, lalu kita klik remove ya, yang strip merah ini. Oke, tahap selanjutnya kita buka soal lagi ya. Kita akan menentukan jaringan internet, jaringan lokal, juga jaringan wireless. Oke, kita buka winbox, lalu pergi ke menu interface. Di sini kita klik 2 kali pada Ether 1, kita kasih nama ujungnya misalkan internet. Kita langsung enter saja. Ether 2-nya kita kasih nama lokal. Enter. Oke, untuk WLAN 1-nya kita aktifkan. Kita klik tanda checklist biru di atas ini. Oke, kita klik 2 kali. Kasih nama di sini wireless. Oke, sudah kita tentukan jaringan internet, jaringan lokal, juga jaringan wireless. Kita tandai warna kuning ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 5 ya. IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP. Oke, kita masuk ke menu IP, lalu ke DHCP client, lalu kita tambah ya. Di sini interface-nya adalah Ether 1 atau internet ya, Ether 1 internet di sini. Untuk interface-nya jangan sampai salah. Kita klik apply, oke. Statusnya dia sampai bound ya di sini, dan kita sudah mendapatkan IP address untuk Ether 1-nya ini 192.168.1.6/24. Oke. Nomor 4 dan nomor 5 sudah selesai kita kerjakan, kita tandai lagi. Selanjutnya kita kerjakan nomor 1 ya, DNS sesuai dengan DNS yang diberikan ISP. Kita masuk ke winbox lagi, ke IP, ke DNS, lalu checklist di allow remote request. Klik apply, klik OK. Nomor 1 sudah selesai. Oke, selanjutnya kita kerjakan nomor 2, NTP ya. Kita pergi ke sistem, lalu SNTP client. Di sini kita klik enable-nya ya, kita checklist enable-nya, dan di sini kita ketik 0.id.pool.ntp.org. Apply. Oke, kalau kalian error seperti barusan ya, seperti ini, kita klik OK saja. Kita copy ya yang ininya, kita copy, lalu pergi ke new terminal. Nah, di sini kita ketik ping spasi yang tadi kita copy, paste di sini. Langsung kita enter. Untuk menghentikan ini kita tekan Ctrl+C ya. Lalu kita copy yang ini, yang paling atas sampai sini ya, sampai ujung ini. Kita copy, lalu kita paste di sini. Oke. Selanjutnya untuk secondary NTP server ini sama ya, tapi kita langsung ke new terminal saja. Kita ketik ping spasi. Tadi kan 0. Ini ya, kita lihat saja yang ini nih. Yang kedua ini untuk mengisi secondary NTP server ini, kita ketik ping lagi kayak tadi, tapi 0-nya ini kita ganti jadi angka 1. Oke, jadi angka 1, 1.id.pool.ntp.org. Kita langsung enter saja. Kita hentikan lagi dengan cara Ctrl+C ya. Lalu kita copy lagi yang ini, yang paling atas, copy. Kita paste di secondary NTP server. Kita klik apply. Oke, sudah berhasil. Kita klik OK. Kita close saja. Selanjutnya kita akan periksa hasil barusan ya, ke sistem lalu ke clock. Ya, ini time zone-nya sudah berada di Asia Jakarta. Ini sesuai dengan zona waktu yang kita gunakan. Nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya kita agak langsung nomor 3 ya, langsung ke nomor 6, IP address dan nomor 11 ya. Kita memasukkan IP address untuk jaringan lokal yaitu 192.168.100.1/25.
Dan jaringan wirelessnya 192.168.200.1/24. Oke. Kita pergi ke IP, lalu ke address. Kita masukkan IP address tadi 192.168.100.1/25 untuk jaringan lokal ya, Ether 2. Apply. Oke. Kita tambah lagi untuk jaringan wirelessnya 192.168.200.1/24. Ini untuk WLAN 1 wirelessnya ya. Apply. Oke ya. Ini ya sudah selesai. Kita tandai kuning. Selanjutnya kita akan kerjakan nomor 7 juga nomor 13 ya. DHCP pool sebanyak 99 klien. Oke. Kita pergi ke Winbox, lalu ke IP, lalu ke DHCP server. Kita klik saja DHCP setup. DHCP setup kita tentukan dulu yang jaringan lokal ya. Kita pilih Ether 2 yang lokal. Next. 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 Nah, sampai sini kita ubah karena kan kita harus menentukan untuk 99 klien ya. Jadi 100.2 berarti sampai 100.100. Jadi pas 99 klien ya. Klik next. Next. Oke, selesai. Kita tambahkan lagi ya. Kita klik DHCP setup lagi. Sekarang untuk WLAN ya, untuk wireless. Klik next. Next lagi, next. Ini juga sama sampai 100 ya ujungnya. Yang diubah hanya ujungnya saja ya. Sampai 100, klik. Kita klik next. Next. Oke, yang ini pasti berwarna merah dan biarkan saja ya. Oke, kita tandai yang ini sudah selesai. Selanjutnya kita kerjakan nomor 8. Buat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 tidak dapat ping ke router. Oke, kita copy saja yang ini. Atau kalian mau menghafal silakan. Saya copy IP address-nya. Oke, buat firewall ya. Kita ke Winbox, lalu ke IP, lalu ke firewall. Nah, di sini kita langsung tambahkan saja di filter rules ya. Oke, di tab general ini chain-nya adalah input ya. SRC address-nya yang tadi kita copy ya. Ini 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Soalnya tadi adalah tidak dapat ping ke router. IP router adalah tadi 192.168.100.6 ya. Jadi di sini DST address-nya kita isi 192.168.100.6 ya, yaitu IP address router ya. Selanjutnya protokolnya ini adalah ICMP ya. Actionnya adalah drop. Apply. Oke, selanjutnya nomor 9. Buat firewall agar IP 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 ya. 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Oke, kita copy lagi IP address yang ini. Kita tambahkan lagi di filter rules. Oke, general ini input, SRC address-nya yang tadi kita copy. Nah, di sini adalah IP address wireless ya, 192.168.200.1. Protokolnya ICMP, actionnya drop. Oke, apply. Oke, selanjutnya kita akan tes untuk soal nomor 8 ini ya. Ini yang IP address 100.2 sampai 100.50 tidak dapat ping ke router ya. Kita periksa dulu IP address yang didapatkan oleh komputer kita ya. Kita klik kanan di bagian ini, open network and internet setting, lalu change adapter option. Nah, di sini kita periksa ya di Ethernet yang aktif atau yang terhubung dengan MikroTik. Klik kanan, lalu pilih status, klik detail. Nah, IP address yang didapatkan oleh komputer ini adalah 100.100. Oke, 100.100 berarti yang nomor 9. Berarti kita tes dulu nomor 9 ya. Ini berarti kita tes ping ke wireless ya. Kita buka CMD. Oke, kita coba tes ping ke wireless. Ping spasi 192.168.200.1. Enter. Oke, tidak bisa ya. Berarti yang nomor 9 sudah berhasil. Oke, coba kita ping ke router ya.
yang nomor 8. Harusnya bisa. Ping 192.168, router adalah tadi 1.6. Enter. Oke, berhasil ya, reply from. Coba kita ping google.com. Nah, ini bermasalah. Oh ya, jadi ininya belum kita setting ya, IP ke firewall, lalu ke NAT ya. Tambahkan NAT-nya. Di generalnya ini src NAT. Out interface-nya adalah Ether 1. Oke. Action-nya adalah mesh curate. Apply. Kita tes lagi ping ke Google. Oke, enter. Oke, sudah bisa ping ke Google. Berarti untuk pengetesan nomor 9 ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan tes untuk soal nomor 8 ini ya. Dan komputer kita harus berada di angka 2-50 untuk IP address-nya. Kita ubah tapi tidak mengubah secara manual di sini ya. Kita langsung ke MikroTik-nya saja ya. Kita pergi ke menu IP, lalu ke DHCP server. Nah, di sini ada tab lisis ya, sebelah kanan tab lisis. Nah, ini adalah IP address yang didapatkan oleh komputer kita. Kita ubah di sini saja. Kita klik kanan, lalu klik make static. Oke. Lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini kita ubah jadi 10 ya. Karena kan dia rank-nya ada di angka 2-50. Apply. Oke, kita pergi ke Ethernet lagi. Kita disable dulu ya, agar si IP address-nya ini berubah secara otomatis ya. Kita enable lagi. Selanjutnya kita akan periksa apakah IP address yang didapatkan oleh komputer ini sesuai yang sudah kita setting barusan, yaitu 100.10 ya, sorry. Oke, sudah berhasil kita ubah. IP address-nya adalah 192.168.100.10. Oke, kita akan tes untuk soal nomor 8 ya. Seharusnya kita tidak bisa ping ke router ya, yang 1.6 tadi. Oke, kita ketik ping 192 168.1.6. Enter. Oke, tidak bisa ya. Kita tidak bisa ping ke router. Oke, sudah berhasil untuk nomor 8. Selanjutnya nomor 10, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Oke, kita ke Winbox lagi. Oke, kita lihat di menu log ya, sebelah kiri. Nah, di buffernya dia tuh masih tersimpan di memori. Kita harus ubah agar buffernya ini ya, dia tersimpannya di disk ya. Oke, kita pergi ke sistem, lalu ke logging ya. Oke, kita ke tab action di sini ya. Di bagian action kita klik 2 kali, ubah menjadi disk semua. Oke. Ini jadi disk semua, bye. Oke. Tapi sebelumnya kita harus ke firewall dulu ya. Oke, ke firewall, ke filter rules lagi. Nah, di sini kita tambahkan ke tab general, ini chainnya input, actionnya log. Oke, di sini kita kasih komen misalkan tersimpan di disk. Kita lihat lagi di menu log. Oke, sudah berhasil ya, sudah berhasil kita ubah buffernya atau ininya sudah tersimpan di disk. Oke, nomor 10 sudah berhasil kita kerjakan. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 12 ya. SSID dengan nama peserta @proxy UKK. Oke, kita pergi ke Winbox, lalu ke wireless. Nah, di sini kita klik 2 kali, lalu ke tab wireless. Untuk modenya AP bridge, bandnya ini BGN ya, dan SSID-nya kita ubah jadi misalkan Iritek. Ini nama kalian ya nanti, Iritek @proxy UKK ya, seperti ini. Security dan yang lainnya tidak perlu diubah, kita langsung apply. Oke, kita periksa coba sudah ada belum. Oke, ini ya, Iritek @proxy UKK. Oke, nomor 12 sudah berhasil kita kerjakan. Selanjutnya kita harus membuat 20 akun hotspot secara random di Radius. Oke,
Kita pergi ke Winbox lagi, lalu ke IP, lalu ke hotspot. Pada bagian servers ini kita klik hotspot setup. Nah, interface-nya WLAN 1 wireless ya. Next. Next. Next lagi. Next. Nah, DNS name-nya kalian kasih nama saja. Misalkan iritex.net ya, atau nama kalian misalkan yudi.com, budi.net ya, seperti itu. Klik next. Lalu untuk loginnya ini, untuk admin bisa kalian ubah ataupun seperti ini, gak apa-apa ya. Kita kasih password misalkan 1234 ya. Kita klik next. Oke. Oke, selanjutnya kita ke tab servers profile. Lalu kita klik 2 kali di bagian ini ya, yang iritex.net. Nah, di sini kita klik use radius. Nah, di bagian loginnya ini kita unchecklist di bagian cookie-nya ya. Lalu apply. Oke. Oke, untuk membuat 20 akun hotspotnya ini kita akan menggunakan Micmon ya. Kita download dulu Micmon-nya. Download Micmon. Oke, yang ini ya, yang Laksa 19. Lalu kita klik yang Micmon P3. Nah, kita scroll ke bawah. Ada download Micmon P3. Kita tutup saja ini iklannya. Nah, di sini kita download Micmon P3 plus web server. Oke, sudah berhasil kita download ya. Kita copy dulu aja. Kita pindahkan ya. Terserah kalian mau dipindahkan ataupun tidak juga gak apa-apa ya. Saya pindahkan biar enak saja. Kalau sudah dipindahkan ya, kita klik kanan lalu ekstrak di sini. Lalu buka Micmon server. Nah, ini adalah file aplikasi Micmon-nya. Tapi sebelum kita login ke Micmon-nya ini, kita kembali ke Winbox untuk membuat user Micmon-nya ini. Kita pergi ke sistem, lalu ke users. Nah, di sini kita buat grup dulu. Klik tanda plus, kita kasih nama Micmon. Di sini kita checklist write, API, read, sensitive, apply, oke. Lalu kita ke tab user sebelah kiri, kita tambahkan namanya Micmon, grupnya adalah Micmon, dan passwordnya 1 sampai 4. Apply, oke. Selanjutnya kita buka aplikasi Micmon yang tadi sudah kita ekstrak ya, sini. Kita klik yang Micmon server, klik 2 kali. Nah, ini sudah berjalan ya Micmon servernya. Kita klik open Micmon. Nah, di sini kita login menggunakan akun yang tadi kita buat, yaitu Micmon, passwordnya 1 sampai 4. Klik login. Oke, tahap selanjutnya kita akan menambahkan router. Kita klik add router. Di sini kasih nama saja terserah kalian ya, iritex misalkan, iritex ID. Lalu IP mikrotiknya 192.168.200.1. Ini adalah IP address di wireless ya, atau WLAN 1. Untuk username-nya Micmon. Passwordnya 1 sampai 4. Lalu hotspot name-nya misalkan iritex. ID, DNS name-nya tadi adalah iritex.net ya. Kalau kalian menggunakan .com berarti harus .com juga di sini ya. Sesuai yang kalian tadi bikin di DNS ya. Oke, selanjutnya kita klik save. Kita klik ping ya. Kalau ping oke, ini sudah berhasil berarti sudah connect ke mikrotiknya. Host. Selanjutnya kita klik connect. Oke, kita sudah berhasil ke Micmon untuk pembuatan akun hotspot ya, 20 orang tadi. Kita pergi ke menu hotspot yang sebelah kiri, lalu user profile. Nah, di sini kita klik add profile. Kasih nama di sini ya, 20 orang. Address poolnya seperti ini saja, share usernya 1 saja ya. Untuk rate limit 1M per 1M saja ya. Oke, expire mode-nya kita pilih remove and record. Validity-nya kalau misalkan kalian mau aktif untuk 1 hari berarti 1 day atau 1 D ya.
1 jam berarti 1 horse atau 1 H. Saya menggunakan 1 day saja atau 1 D saja seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Untuk aturan validity-nya, price-nya misalkan 5.000. Selling price-nya 5.000 juga. Lock user biarkan seperti ini saja. Lalu kita klik save. Klik close. Lalu kita klik dashboard sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan membuat voucher ya. Kode voucher untuk 20 orang. Kita klik generate. Ini jumlahnya adalah 20 ya. 20, servernya all. User mode-nya ini username sama dengan password ya. Jadi username dan password sama karakternya. Ya, kita pilih yang ini saja. Name link-nya kita pilih yang 4 saja, gak usah panjang-panjang. Prefix-nya kosong. Karakternya random ABCD ya, yang kapital. Profilnya 20 orang ya, yang tadi kita buat. Time limitnya adalah karena tadi kita buat untuk 1 hari berarti 1 D. Data limit biarkan, komennya biarkan kosong saja. Lalu kita klik generate. Lalu kita klik print. Oke, sudah berhasil kita buat voucher untuk 20 orang. Ini kode vouchernya. Sekarang kita akan tes. Saya disable dulu Ethernetnya. Oke. Saya akan tes kode voucher yang barusan kita buat. Kita connect ke Iritex proxy UKK. Klik connect. Oke, kode vouchernya AC74. Oke, AC74 kapital ya. Ini sama, username-nya sama, password-nya juga sama seperti ini, AC74. Kita klik connect. Oke, kita buka YouTube coba ya. YouTube. Oke, kita sudah berhasil membuka YouTube. Nah, selanjutnya kita tandai dulu, yang ini sudah berhasil kita kerjakan. Nah, akun hotspot hanya bisa akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 07 sampai pukul 16. Oke, kita masuk lagi ke Winbox untuk mengaturnya. Kita masuk ke IP, lalu ke firewall, lalu di tab NAT ya. Ini kita cari yang Masquerade SRC NAT ya, yang ini. Kita klik 2 kali. Nah, kita ke tab extra yang sebelah kiri. Oke. Lalu kita ke bagian time ya. Kita atur di sini dari jam 7 ya, 07.00 sampai jam 16.00. Oke. Kalau sudah seperti ini, sudah kita isi time-nya ya, sudah kita atur time-nya. Oke, ulangi ya, sorry. 07 sampai 16.00. Oke, kita apply. Oke, nomor 15 sudah berhasil kita kerjakan, kita tandai. Selanjutnya kita akan kerjakan nomor 16 untuk blocking set ya, untuk memblok situs linux.org. Kita tes dulu apakah situs Linux ini bisa kita buka ya, sebelum kita setting ya. Nanti kita buka dulu situs linux.org-nya. Oke, kita bisa membuka situs linux.org. Nah, sekarang kita akan setting agar situs barusan tidak bisa kita buka. Oke, pada filter rules kita tambahkan channelnya adalah forward, lalu ke tab advanced. Nah, di sini ke konten ya. Kontennya kita isi linux.org. Actionnya adalah drop ya. Apply. Oke, kita akan tes sekarang apakah situs linux.org ini masih bisa kita buka. Kita disconnect dulu wifi-nya. Kita connect lagi. Oke, sekarang kita akan buka situs linux.org. Apakah masih bisa kita buka? Yang tadi bisa langsung kita buka ya. Sekarang kita buka situs linux.org tapi lama ya. Berarti blok situs yang kita setting barusan sudah berhasil. Oke, kita close saja ya. Oke, nomor 16 sudah berhasil kita kerjakan. Selanjutnya nomor 17, blocking file MP3 juga MKP ya. Kita ke Winbox lagi. Nah, di sini kita tambahkan lagi pada tab general, channelnya adalah forward,
Advance-nya kita masuk langsung ke konten ya. Di sini kita ketik .mp3 ya, titik mp3. Actionnya drop, apply, oke. Sekarang kita akan download lagu ya, mp3, misalkan Index. Oke, sekarang kita akan coba download file mp3 yang ini coba. Ini kalau lama seperti ini berarti blok file yang kita setting di Mikrotik barusan berhasil ya. Karena kalau kita tidak blok, dia langsung bisa mendownload file mp3 ini. Oke, kita close saja. Sekarang kita akan setting untuk blok file mkv ya. Kita ke Winbox lagi, tambahkan di tab General, chainnya adalah forward, advance, kontennya titik mkv. Oke, actionnya drop, apply, oke. Kita cari lagi index of mkv. Oke, kita coba download file mkv. Apakah bisa download ya? Nah, kalau lama seperti ini sama ya kayak yang mp3 tadi, berarti kita tidak bisa download file mkv karena sudah diblok di Mikrotiknya. Oke, soal nomor 17 yaitu soal terakhir sudah berhasil kita kerjakan. Oke, ini adalah langkah kerjanya, sudah kita kerjakan juga tadi dari 1 sampai 9. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian nomor 10 ini, melakukan pengujian dari PC klien yang terhubung kabel. Ini sudah kita kerjakan, IP DHCP klien, koneksi internet sudah, blok ping dari klien sudah ya, logingnya sudah. Melakukan pengujian dari smartphone yang terhubung wireless ya. Kita sudah tes juga tadi login user hotspot ya, walaupun menggunakan komputer ya. Blocking site atau blok situs sudah, blok file sudah, blok akses internet pada waktu yang telah ditentukan. Oke, sekarang kita akan tes hasil settingan waktu yang sudah kita setting di firewall ya. Jadi internet hanya bisa digunakan di jam 7 pagi sampai jam 4 sore atau di jam 7.00 sampai jam 16.00. Sekarang saya tes di jam 4.50 pagi ya, pagi hari. Coba saya akan hubungkan ke WiFi atau ke SSID Iritex @proxy UKK. Oke, yang ini. Oke, ini terhubung ke perangkat tapi tidak dapat menyediakan koneksi internet. Itu artinya settingan waktu yang kita atur atau yang kita setting di Mikrotik sudah berhasil ya. Jadi handphone ini tidak dapat terhubung ke internet karena dia di luar jam yang ditentukan di Mikrotik tadi. Oke, untuk semua soal atau tugas sudah berhasil kita kerjakan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.